cara pengaturan waktunya seperti apa gitu Om? Ya, karena kan saya ini dari hari Senin sampai hari Jumat itu kerja. Ya. Nah, jadi proses penjodohan itu sekitar 7 jam. Oh 7 jam. Ya, misalkan dari pagi-pagi kita masukin jantan ke Ya. kandangnya betina. Nah, nanti setelah jam 3 sore istri saya pulang, istri saya yang lanjutin, yang ngidangin lagi. Jadi bareng-bareng sama istrinya juga? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penari mania dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya di channel JR Kenari. Kali ini kita akan berkunjung ke rumahnya salah satu peternak kenari yang ada di Kota Subang ya, lebih tepatnya lagi di Kampung Cidahu ini. Kita akan menjumpai salah seorang peternak yang bernama Om Rean Kenari. Yuk, kita langsung aja ke rumahnya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Duduk. Terima kasih. Aduh. Lagi santai nih Om? Ya, lagi santai, hari libur, mumpung nggak kerja, santai di rumah. Biasanya kerja hari biasa. Hari Senin sampai hari Jumat itu kerja, hari Sabtu sama Minggu libur di rumah. Hari Sabtu sama Minggu berarti bagian di rumah. Gitu. Bagian di rumah. Ngomong-ngomong, ini masih ternak Om? Sekarang masih berjalan, alhamdulillah. Daripada sedikit mengisi kesibukan di hari libur. Nah, bagus itu. Jadi biar hari libur itu ada sedikit aktivitas. Ada aktivitas hari libur, kita ngurus burung sekalian ternak. Banyak juga enggak ini? Kalau sekarang ada 12 betina. Ada 12 betina. Ya, jantannya ada 3. Oh, jantannya ada 3. Iya. Tapi ini 12 betina itu udah produksi semua Om? Produksi semua, alhamdulillah. Produksi semua. Ini ngomong-ngomong masalah kerja nih Om ya. Kalau kerja sambil ternak itu apa nggak repot Om itu? Apa ada tips atau mungkin cara pengaturan waktunya seperti apa gitu Om? Ya, karena kan saya ini dari hari Senin sampai hari Jumat itu kerja. Ya. Nah, jadi proses penjodohan itu sekitar 7 jam. Oh 7 jam. Ya, misalkan dari pagi-pagi kita masukin jantan ke Ya. kandangnya betina. Nah, nanti setelah jam 3 sore istri saya pulang, istri saya yang lanjutin, yang ngidangin lagi. Jadi bareng-bareng sama istrinya Iya. juga. Mantap ini. Kenari mania. Jadi Om Rian ini sama-sama penghobi kenari, juga peternak kenari bareng sama istrinya nih ya. Jadi kalau Om Riannya kerja, istrinya yang ngurusin Om. Iya. Wah, mantap banget ini. Kalau yang lain kan malah kebanyakan ya istrinya pada nggak tahu itu kalau cowoknya main kenari itu atau main burung itu, kebanyakan nggak tahu gitu ya, masing-masing aja. Tapi ini malah ikut Ya, juga. masih. Soalnya dia juga seneng sama Oh, dia burung juga senang. kenari. Oh, Iya. ya pantesan kalau ya enak Om kalau sama-sama hobi mah, jadi terbuka mah kan, mau beli yang gimana pun mungkin diizinin gitu Iya. kan. Oh. Jadi intinya istri saya itu mendukung sepenuhnya gitu. Oh, bagus. Untuk sekarang ini di atas banyak nih Om, di atas Ya. dari seri apa aja ini? Itu ada yang dari impor Impor. satu ekor, serinya seri SF DKB. Oh, spot pensi. Iya, spot penci itu SF DKB ring 19, kemudian itu yang putih juga jantan sama
Itu Nah, serinya. yang digantung-gantung di luar sini ini masa persiapan atau gimana dok? Ini masa persiapan. Kalau untuk yang sudah berjodoh ada di dalam. Oh iya. Nanti kita penerimaannya nanti kita akan lihat ya ke dalam. Boleh kan ya? Oh, Ke dalam? silakan, Nah, silakan, ya. silakan. Nanti kita akan lihat-lihat ke dalam amunisi apa saja yang dimiliki oleh Om Rian. Siap. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol di sini aja ke Ya. Om ya. Ini kan Om untuk waktu kerjanya sendiri itu dari jam berapa nih berangkat kerja? Nah, saya kan berangkat kerja dari jam 6 pagi 6 pagi. sampai jam 18 sore. Oh, sampai jam 6 sore ya. Iya. Nah, Terus itu kan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. iya. Untuk waktu penjemurannya sendiri itu burung kenarinya kapan itu Om? Nah, karena kebetulan istri saya itu posisi pulang kerjanya jam 2 siang. Oh iya. Jadi otomatis dia yang menjemurnya Oh. gitu setiap hari itu. Jadi setiap hari itu Om Rianto nggak tahu ya? Nggak tahu Oh. yang ngurusin itu istri saya. Yang di ngurusin rumah. istri. Iya. Oh mantap ya. Berarti yang tahu keseharian burungnya itu malah istrinya Om? Iya, kalau dari malam, kalau misalkan pas waktu penjodohan, otomatis istri saya yang nggak tahu, saya Oh. yang tahu gitu. Kalau dari siang istri yang tahu, Om Iya, Rian nggak tahu. sebaliknya Sebaliknya, gitu. Karena memang kita saling dukung lah sama istri. Ya enak Om kalau udah saling dukung gitu mah istilahnya nggak ada apa namanya ya, nggak ada clash lah gitu, Iya. sama-sama saling mendukung. Sama-sama saling Iya. dukung. Untuk yang udah jalan ini sekarang ada berapa pasang Om? Yang udah jalan di dalam itu ada 9. Ada 9. Ada 9 pasang. Dari 9 itu apa sedang beranak semua apa gimana? Yang ada yang satu box itu sekarang lagi ngolok. Lagi ngolok. Ya, yang 8 yang sisanya yang 4 itu sekarang lagi angrem. Kalau yang rem. Nah, yang 4-nya sekarang lagi masa perjuangan. Dari berapa tadi? 12 ya? Ya, 12 betina itu pakai pejantan berapa ekor Om? pakai pejantan 3 ekor. Oh 3 ekor aja? Iya. Jadi perbandingannya satu pejantan Lawan 4. lawan 4. Iya. Berarti banyak juga lumayan ya. Lumayan, karena pejantannya cuma ada yang ini aja nih. Yang putih ya? Yang putih sama yang satu lagi yang F1 itu pejantannya. Ini boleh nggak ke dalam ya? Oh, Mau lihat-lihat silakan, saya? silakan, silakan. Oh, kamera mana ya? Yuk kita lihat-lihat ke dalam kandangnya yuk. Yuk, mari ke sini. Mohon maaf nih Om ya jadi ke dalam. Aduh, posisinya juga ini masih berantakan. Oh, nah ini dia nih Kenari Mania, ini tempat ternaknya Om Rian. Kebetulan di sini memanfaatkan tempat yang ada mungkin ya, Ya. walaupun di dapur, tapi di sini bisa sambil beternak kenari ya. Nah, kita lihat aja ya, kita lihat aja. Nah ini pakai apa? Medianya pakai kandang soliter ya Om? Ya, pakai kandang soliter. Dulu pernah pakai kandang gantung. Ya. Karena memang terlalu tinggi, istri saya kan nggak bisa kalau terlalu tinggi. nggak kejangkau ya. Jadi dia inisiatif, udah katanya beli aja ternak box katanya yang soliter kayak gitu. Jadi yang soliternya cuma nomor 3 ya Om? Iya, nomor 3. Tapi ukurannya pas juga nih, nggak kebesaran nggak kekecilan. Iya. Yang dari jenis ini apanya Om? Ini betinanya F1. F1 ya? Iya. F1 YS. Iya, F1 YS. Ini betinanya juga sama. F1. F1. Itu yang di atas yang lagi angrem juga sama tuh. Sekarang lagi keluar Oh, dia. ini masih ada satu yang di kandang gantung juga. Iya, masih ada yang di kandang gantung. Ini yang nggak terjangkau, saya yang naikin Oh, gitu. iya. Kalau yang di box ini kan terpendek nih, istri saya Iya. kan bisa menjangkau gitu Iya. kan. Iya, iya. Yang ini lagi angrem. Ini posisinya lagi angrem. Lagi angrem. Itu serinya AF. Ini juga sama serinya AF nih. Ini juga sama serinya AF. Jadi kebanyakan di sini dari jenis AF. Ya, betinanya jadi jenis AF. Untuk pejantannya pakai F1 Yorkshire. Ya, pakai F1 Yorkshire sama AF yang putih yang tadi tuh. Oh iya. Kalau yang lagi ngelolo yang mana Om? Kalau yang lagi ngelolo dari 9 ini baru 1 ini. Oh, yang ini, yang Nah, paling bawah. Yang paling bawah ini nomor 6. Itu sebentar saya ambil dulu. Ini dikeluarin nggak apa-apa Om? Nggak apa-apa, karena kan udah gede. Kalau Udah masih gede. kecil ya takut kan.
Ada berapa ekor ini? Ada 2 ekor. Ini tadinya bertelur 3. Oh, netes 2. Yang netes 2. Ini silangan F1 YS, jantannya, betinanya lopar. Oh, betinanya lopar. Iya. Tapi ini warnanya ada dua ini ya, 2 Iya, warna. ada 2 warna. Yang satunya kuning, yang satunya lagi kemungkinan rutgal ya. Iya, agak gelap-gelap kayak gitu, cuman ada kuning-kuningnya juga nih. Dari pejantannya juga mungkin. Dari pejantannya juga sama, Ini agak gelap-gelapan sedikit gitu. Ini kira-kira umur berapa? 10 hari mah ada ya? 12. Oh, 12 hari ini. 12 hari ini. 12 hari. Baru segede gini 12 hari. Ini udah dipasang ring belum, Om? Udah. Oh. Udah dipasang ring, cuman yang satu di kiri, yang satu di kanan karena tadinya yang di kanan semua, cuman karena lepas ringnya. Oh. Gitu. Tadinya mau dipasang di kanan lagi, saya takut. Oh, jadi pindahin aja ke Dipindahin kiri. aja ke kiri gitu. Kalau ring ini itu kan hanya istilahnya sebagai identitas Betul, aja, ya. identitas. peternaknya aja. Masukin lagi sebentar. Yang masukin lagi takutnya induknya mau ngeloloh lagi. Nah, Kebanyakan yang lagi angrem nih. yang lagi angrem itu yang di atas cuman lagi keluar, dia lagi mungkin makan dulu. Ini juga Jadi sama. Kenari Mania untuk beternak kanari itu mungkin tempatnya juga nggak perlu yang begitu luas ya. Betul. Bahwa oleh Om Rian sendiri aja di sini dapur bahkan deket sama apa ini namanya Pencucian piring. pencucian piring juga bisa ya berhasil Bisa. untuk produksi. Jadi nggak perlu tempat yang luas ataupun tempat yang mewah, cukup tempat seadanya aja. Yang penting kita memahami cara untuk breedingnya itu yang lebih penting. Untuk identitasnya ringnya udah punya sendiri, boleh nggak lihat ininya apa namanya, namanya mungkin nama ringnya. Oh, nama ringnya kebetulan saya udah bikin ya ring itu. Ini dia. Nah, nama ringnya kita lihat dulu. Ini namanya JR12. Oh, JTR12. Iya, JR bukan ZR ya. JR12. JR12 Subang. Nomor HP-nya juga terlampir di situ. Nomor HP juga terlampir di sini. Jadi untuk identitas nanti kalau suatu waktu ada burung yang bagus, mungkin ini bisa langsung menghubungi ke nomor yang di sini. Ya. Betul. Itu JR12 itu Artinya apa tuh JR12? kepanjangan daripada junior yang lahir pada tanggal 12. Oh gitu ya. Ya. Jadi awal ternaknya itu apa gimana tanggal 12 itu? Awal saya punya burung kenari yang diternak itu pas tanggal 12. Tanggal 12 bulan? Iya. Bulan 1. Oh, bulan 1 Iya. tahun 2021. Tahun 2021. Oh, berarti ini bisa dikatakan baru berapa berjalan 5 bulan, Om? Berjalan 2021, kalau dari ternaknya itu sekarang sudah hampir jalan 6 bulan. Oh, sudah hampir jalan 6 bulan. Ya, hampir jalan 6 bulan. Nah, berarti bisa dikatakan masih baru lah ya. Masih baru dan sangat baru mungkin. Tapi untuk ukuran, kalau saya boleh bilang, untuk ukuran peternak baru udah berhasil di sini, mungkin itu salah satu peternak yang beruntung kalau saya bilang. Ya, terima kasih. Soalnya dulu saya kan pernah ternak juga nih. Oh, gitu. Tapi ya kalau awal-awal itu saya banyak gagal ya, yang namanya telur jong lah, Ya, yang ya. namanya indukan yang nggak mau ngelolo, itu semua udah ada pengalaman ya. Tapi kalau untuk Om Rian sendiri belum pernah ngalamin. Dan mudah-mudahan jangan lah ya. Ya, Mudah-mudahan ya. jangan. Selamanya sukses aja lah. Amin, amin. Terima kasih. Untuk tips sendiri, untuk tips cara memilih atau cara menjodohkan kenari agar berhasil itu seperti sekarang ini kayak gimana, Om? Itu pertama saya beli jantan itu yang udah gacor, Yang udah gacor. yang udah ngerek. Iya. Kalau masalah warna mau gelap mau cerah juga nggak jadi Nggak masalah. Yang penting bisa produksi aja. Tuh, nah kemudian bikangnya itu atau betinanya itu yang benar-benar siap, yang sudah nungging lah gitu. Jadi ciri-ciri betina yang sudah siap itu yang seperti gimana? Kalau bisa dikatakan itu di dalam perutnya itu sudah membotol. Oh, sudah berbentuk botol. Sudah berbentuk botol. Kalau jantannya itu agak menonjol, warnanya merah. Dari pen itu ya? Iya, dari pertilnya itu menonjol warnanya merah, itu udah on fire. Oh, itu menandakan udah siap. Udah siap.
jantan sama betinanya. Nah, untuk kimianya juga atau obat tambahannya saya pakai obat breeding. Mau pakai obat breeding. Ya, kemudian ada satu herbal khusus. Apa nih? Herbal khususnya nih. Herbal khususnya itu ini saya beli dalam bentuk literan ya, mohon maaf. Di sini saya sembunyikan mereknya, tapi ini ada cairannya karena memang ini botolnya botol bekas salah satu produsen air, jadi tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf. Ini herbal ini cocok untuk segala jenis burung. Fungsinya sendiri untuk apa, Om? Untuk pertama untuk menjaga vitalitas burung agar terlihat fit, bugar, Agar selalu sehat ini. agar selalu sehat supaya tidak ada burung yang sakit. Kemudian ini ditambah nanti 5 tetes air, air bersih 5 tetes. Kemudian ebot breedingnya itu saya pakai 4 sampai 7 tetes. Oh. Iya. Dicampur. Nah, kalau sudah dicampur, kemudian untuk bijinya juga kita bener-bener dicuci dulu. Iya. Sampai benar-benar bersih, dijemur 3 sampai 4 jam, kemudian dicampur dengan salah satu merek biji yang cukup terkenal juga supaya birahinya kenceng. Oh, gitu ya. Untuk mancing birahinya juga Betul. ada pakan tersendiri gitu. Ada ya? pakan tersendiri. Oh, iya. Dan saya juga menggunakan EF juga di sini variasi. EF yang untuk pemberian pudingnya maksudnya. ya variasi, ada yang pakai sawi putih Putih. dengan puyuh dengan Oh, telur telur puyuh puyuh. ya, ada yang pakai pakcoy, Coy. ada juga yang ditambah dengan jagung muda. Oh, pakai jagung muda juga. Nah, ini nih contohnya. Ini kan jagung muda sama pakcoy, kemudian ditambah lagi dengan telur puyuh. Oh, ini komplit ini Ya, pudingnya. komplit lah. Ini mah udah bisa dikatakan sudah jadi warung nasi ini mah. Tempat makannya juga gitu. Jadi komplit ya, Om ya. Karena kan kalau kita, intinya begini, kalau kita mau berusaha untuk namanya peternakan, kita jangan asal-asalan. Oh, iya. Untuk mendapatkan hasil yang baik berarti harus dipersiapkan salah satunya dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik pula gitu. Ini untuk saya pribadi sebagai pengalaman dan juga motivasi kepada peternak-peternak mungkin untuk daerah Subang dan sekitarnya. Ya, intinya saya berbagi tips dan berbagi pengalaman saja. Oh, Gitu. iya. Bagusnya. Untuk pakannya sendiri, Om beli kemasan apa gimana, Om? Itu saya ngeracik sendiri. Oh, ngeracik sendiri? Iya, ngeracik sendiri. Nah, boleh dibuka nih racikannya kayak gimana, Om? Nah, ini sebagai contohnya saja ya. Nah, Boleh, saya ambil boleh sampel diambil di sini ya. Nah, ambil sampel sedikit. Ini tuh kita beli canary seednya setengah kilo. Oh, karena sih setengah kilo. Ya, dicampur dengan CD. Oh, CD juga. Ya, dengan biji sawi. Terus kemudian ditambah lagi dengan Millet merah. millet merah. Hmm. Terus ditambah lagi niger. Nah, sesudah ini tercampur jadi satu, kita semprot dengan herbal tadi. Oh, dengan herbal tadi. Iya, kita semprot sampai basah sentuh lah, basah sentuh. Kemudian diamkan selama 1 sampai 2 jam tanpa sinar matahari. Iya. Cukup pakai kipas angin saja. Jadi kalau untuk ada. diangin-anginkan Ya, saja. diangin-anginkan saja. Sampai kering mungkin. Sampai kering. Nah, sesudah kering, nanti baru dikasih ke burungnya gitu. Jadi Om Rehan ini nggak beli pakan kemasan ya? Betul. Punya racikan tersendiri. Punya racikan sendiri. Iya. Ini saya lihat nih semua Pakai kertas. alasnya. Kenapa pakai kertas ini, Om? Pakai koran? Dulu pertama ya ceritanya saya tuh memang sedikit pengalaman dan sedikit juga mencari tahu. Alasan saya pakai koran awalnya dulu pakai karpet. Oh, dulu pakai karpet. Pakai karpet dulu, ada karpetnya juga bekasnya di luar. Nah, ketika si kenari ini, si jantan dan betina ini posisinya dalam satu box, Iya. proses kawin, proses perjodohan juga sama, akhirnya membuang kotoran lah tersebut karena sudah makan mungkin. Iya. Kalau jatuh ke karpet itu lembab, jadi basah, Oh, jadi cairannya itu nggak kering? nggak kering. Nah, karena nggak kering, akhirnya ada beberapa burung yang dulu saya punya Iya. itu sakit.
Oh, karena mungkin ada banyak Menghirup, kotoran. iya, menghirup kotorannya ini nih kan. Alih-alih saya lihat di beberapa peternak-peternak subang yang lain sekalian mencari ilmu dan informasi, diganti saja pakai kertas. Saya tanya alasannya kenapa gitu kan? Iya. Alasannya dia mengatakan kalau sesuatu yang tumpah atau yang jatuh ke dalam kertas otomatis menyerap dan langsung kering. Jadi si kotorannya itu tidak terhirup oleh si burung ini. Oh, gini. Jadi istilahnya ini pakai kertas ini supaya kotorannya itu atau cairan itu terserap ke dalam. Terserap ke dalam. Oh, jadi walaupun ada kotorannya di sini tapi nggak lembab. Nggak lembab gitu, langsung kering. Jadi ini salah satu alasannya mungkin memilih pakai koran, Om. Betul, pakai koran dan pakai kertas bekas ya. Sebagian ada yang pakai koran juga gitu. Saya lihat kan ini terangnya dekat sama wastafel, Iya. dekat juga sama kompor. Iya, Mungkin kan untuk masak sehari-harinya di sini, Om. iya. Apa nggak keganggu nih ke sini ke burungnya tersendiri ini? Maksudnya pas lagi masak kan otomatis ngeluarin asap atau Betul. apa gitu kan? Apa nggak keganggu nih selama ini mungkin ada pengalaman? Kalau dibilang terganggu, tidak terlalu terganggu karena kalau istri saya masak, otomatis pintunya dibuka. Oh, dibuka. Pintunya, jadi kan udara itu ada memang ventilasi juga di sana, jadi langsung keluar. Asapnya langsung keluar. Ya? Langsung keluar gitu. Jadi meskipun ini berdekatan dengan tempat masak, Iya. karena memang tidak ada lagi tempat yang bisa saya gunakan, Oh. ya, mungkin saya manfaatin aja dulu di sini. Gitu. Tapi selama ini nggak ganggu, Om. Enggak ganggu berjalan gitu. Oh, ini dari mana ya, selain tempatnya dekat sekali sama wastafel sama kompor, di pinggir sini juga ini adalah kamar mandinya Om sekaligus ini. Boleh dilihat ini. Jadi intinya tempat sekecil apapun bisa dimanfaatkan. Bisa untuk dimanfaatkan. hari. Betul sekali. Selama itu mungkin jauh dari predator-predator seperti tikus, Kucing. ya, yang pertama yang kayak gitu aja. Kalau untuk masalah asap itu sendiri kan bisa dibuka pintunya, Betul, nggak bisa terlalu dibuka. terganggu ya. Untuk Kenari Mania, kalau misalkan pengen pesen anakannya, ini alamat lengkapnya boleh disebutin, Om? Boleh. Ini dusunnya dusun Cidahu ya. RT 5 RW 2 Desa Cidahu, Kecamatan Bakadin Barat, Kabupaten Subang. Nomor HP-nya mungkin bisa disebutin, Om? Dengan nomor HP atau nomor WA 0888 2062 Nah, jadi nomor HP-nya ada di bawah sini nih teman-teman ya. Kenari Mania, sampai di sini dulu perjumpaan kita atau ngobrol-ngobrol kita bareng Om Rean. Mungkin nanti kita akan temuin lagi Om Rean di lain waktu ya. Siap. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.